Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngulik sebuah narasi sejarah yang jujur aja bikin merinding. Kita ini kan sering banget ya nikmatin fasilitas pendidikan modern, gedung sekolah yang bagus, kurikulum yang terstruktur rapi, akses ilmu yang terbuka lebar. Tapi kita jarang sadar kalau ada harga super mahal yang harus dibayar di masa lalu buat wujudin itu semua. Dan yang mengejutkan, sejarah pendidikan modern di Indonesia itu ternyata berhutang fondasi yang kuat pada satu tokoh sejarah yang pada masanya justru sangat dipinggirkan. Yap, kita sedang membicarakan kisah luar biasa dari Kak H. Ahmad Dahlan. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau pendidikan bangsa kita hari ini bisa jauh lebih baik justru karena perlawanan dari seorang ulama yang dulu sempat dianggap menyimpang? Bayangin, ketika dunia pendidikan kita lagi benar-benar mentok dan gelap gulita, satu orang ini ngambil langkah yang super nekat. Dia mutusin buat menabrak batas, mempertemukan Islam dan sains peradaban Barat. Dan dia ngelakuin ini bukan di atas mimbar yang megah loh, melainkan di teras rumahnya sendiri. Ini benar-benar sebuah tindakan yang memicu badai besar pada zamannya. Bagian 1. Kegelapan pemikiran era kolonial. Nah, buat benar-benar mengapresiasi keberanian beliau, kita harus narik mundur ke situasi saat itu. Taruhannya benar-benar tinggi karena masyarakat pribumi secara aktif dan sistematis dipaksa buat tetap bodoh. Ahmad Dahlan ini ada di posisi yang sangat terjepit. Dia nggak cuma ngelawan satu musuh besar, tapi dua kekuatan raksasa sekaligus. Di satu sisi ada penindasan kolonial. Penguasa Belanda jelas pengen masyarakat kita nggak usah berpendidikan biar gampang diatur. Tapi di sisi lain, dan ini yang mungkin kerasa paling perih, ada ketakutan konservatif dari bangsanya sendiri. Masyarakat dan sesama ulama waktu itu diliputi ketakutan ideologis yang pekat banget. Mereka takut ilmu dari Barat itu bakal mencemarkan kemurnian Islam dan malah nyetak generasi kafir. Saking takutnya, orang tua zaman dulu nolak keras buat nyekolahin anak-anak mereka. Lanjut ke bagian 2. 3 meja dan keberanian mutlak. Di tengah kepungan penjajah dan ketakutan masyarakatnya sendiri itu, rasa iba beliau ngelihat anak-anak bangsa yang tertinggal malah berubah jadi semacam pemberontakan mikro yang akhirnya mengubah sejarah. Dia nggak nungguin donasi turun atau minta persetujuan pemerintah dulu. Yang paling bikin takjub itu kesederhanaan fisiknya. Dia cuma minjem ruang tamu rumahnya yang sempit. Modalnya apa coba? Cuma 3 meja, 3 kursi, dan 1 papan tulis. 3 meja, 3 kursi, di atas sebuah beranda kayu yang sangat-sangat bersahaja itu, beliau meletakkan batu pertama buat meruntuhkan dominasi kebodohan. Keberaniannya benar-benar melampaui batasan fisik ruang tamu kecil tersebut. Kita masuk ke bagian 3, melawan stigma sesat. Gini ya, kalau kalian bawa cahaya ke dalam ruangan yang udah bertahun-tahun gelap gulita, hal pertama yang terjadi adalah mata orang-orang pasti silau. Dan mereka bakal marah. Ahmad Dahlan berdiri benar-benar sendirian, ngadepin gelombang penolakan dari masyarakat yang saat itu anti banget sama modernitas. Dari penolakan itulah muncul satu label berat yang dilemparkan kepadanya. Beliau dianggap sesat, dicaci maki, ditolak mentah-mentah sama sesama ulama yang menganggap pemikirannya itu berbahaya. Tapi justru di titik inilah kita bisa melihat kebesaran jiwanya. Walaupun dilabeli sesat, Ahmad Dahlan menolak untuk mundur, biarpun cuma satu langkah. Dia punya keyakinan mutlak kalau Islam itu datang untuk mencerahkan akal budi, bukan malah membelenggunya dalam ketidaktahuan. Bagian 4. Warisan ribuan ruang kelas. Ketahanan beliau di tengah semua penderitaan itulah yang akhirnya melahirkan keajaiban. Visi yang gak pernah goyah itu perlahan mekar menjadi sebuah gerakan pencerahan raksasa yang sekarang kita kenal sebagai Muhammadiyah. Coba bayangkan, lebih dari 2.000 dari satu ruang tamu kecil tanpa sekat, dari pemandangan yang cuma berisi 3 meja dan 3 kursi tadi, visinya udah menginspirasi lahirnya lebih dari 2.000 lembaga pendidikan hari ini. Dari taman kanak-kanak, tempat anak-anak baru belajar mengeja, sampai puluhan universitas megah, tempat ribuan sarjana dicetak. Ini tuh ibarat sebuah imperium pendidikan yang lahir dari keringat seseorang yang dulunya dicaci maki. Asli ini pencapaian sejarah yang bikin kita merinding kagum. Terus, apa sih rahasia di balik pemikirannya yang begitu revolusioner ini? Nah, ada buku yang bagus banget, judulnya Filsafat Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, karya Utami Pratiwi, yang merangkum pilar-pilar filosofinya dengan sangat tajam. Pertama, pendidikan itu bukan cuma soal gedung mewah, tapi sebuah niat suci buat ngebebasin manusia dari rantai kebodohan. Kedua, keberanian buat memadukan ilmu umum dan agama, sesuatu yang zaman dulu benar-benar dianggap tabu. Dan ketiga, tujuan akhirnya, mendidik untuk memanusiakan manusia. Filosofi inilah yang secara harfiah mengubah arah kompas pendidikan bangsa kita. Dan yang terakhir, bagian 5, saatnya berhenti menjadi penonton.
Sebagai penutup, narasi sejarah ini ninggalin satu perenungan penting buat kita semua. Pertanyaannya, apakah kita memiliki keberanian untuk bertindak atau kita masih nyaman jadi penonton? Perjuangan Ahmad Dahlan membuktikan ke kita kalau perubahan sejati itu nggak pernah butuh persetujuan orang banyak di awal. Kalau suatu saat kalian ragu buat melangkah maju demi kebaikan, ingatlah ini. Tokoh besar yang mengubah wajah pendidikan bangsa ini pun memulainya dari cemoohan, dari sebuah keterasingan, dan dari ruang tamu yang sangat sempit. Jadikan kisah sejarah ini sebagai bahan bakar keberanian kalian. Mulailah jadi penggerak di lingkungan kalian sendiri, sekecil apapun itu. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembedahan sejarah kita selanjutnya.